Ada ungkapan yang menarik dari kitab suci yang mengatakan tidak ada perkara mustahil bagi Sang Pencipta atau Tuhan, juga bagi pemercayanya. Saya ingin menambahkan satu hal terkait dengan pokok bahasan kita dengan ungkapan tidak ada yang mustahil bagi politisi. Ya, teman-teman, kita jumpa lagi di program edukasi dan motivasi bersama saya Bel Padatu. Kita akan perbincangkan satu topik yang menarik kita beri perhatian di bawah judul atau isu politik trust ya, atau kepercayaan di ranah politik ya, sederhananya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa realitas politik ini sejatinya adalah sesuatu yang baik. Hadirnya institusi atau lembaga atau partai politik merupakan semacam jembatan dinamis atau komunikator bagi relasi-relasi antara pemerintah dan warga negara atau masyarakat. Nah, peran sebagai komunikator itu tentu bukanlah sesuatu yang sederhana, hanya sebatas sebagai ambassador atau duta yang kemudian menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat dan sebagainya. Dalam kenyataan proses berpolitik, seorang politisi juga biasanya hadir mewakili juga keberadaan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang dia wakili. Artinya dia memiliki juga kehendak sendiri atau yang biasa kita sebut dengan kepentingan politik bagi hal-hal yang kemudian ia sendiri yang paling tahu dalam konteks proses berpolitik. Nah, ketika kita bicara tentang eksistensi politik dalam sistem ketatanegaraan kita, kita tahu penting bahwa urgensi atau kepentingan politik, kepentingan partai politik dan politisi itu menjadi kongruen atau sebangun dengan satu kepentingan menghadirkan satu lembaga yang powerful dalam rangka menjalani fungsi representatif atau perwakilan bagi mereka-mereka yang tidak memiliki akses, yang tidak memiliki keberdayaan di dalam mengkondisikan kepentingan-kepentingan mereka. Oleh karena itu, secara strategis, fungsi strategis politisi itu menjadi hal yang tidak dapat dikesampingkan. Nah, sisi lain dari hal yang menarik ketika kita berbicara tentang eksistensi kepartaian yang merupakan perwujudan dari komunitas orang-orang, individu-individu yang berkumpul, berserikat, yang kemudian mendapatkan legitimasi dalam undang-undang. Mereka boleh hadir dan mencoba untuk memberikan satu kesan kepada publik bahwa melalui partai A, bahwa melalui partai B atau partai kami, melalui politisi A, politisi B, maka aspirasi Anda, kebutuhan Anda, masalah Anda akan dimediasi, akan diakomodir, dan tentunya akan diberikan solusi ketika partai dan politisi si A, si B yang kemudian mendapatkan legitimasi publik untuk menjalankan kekuasaan. Nah, problemnya di sini bahwa dalam sistem ketatanegaraan kita, sistem kepartaian kita menganut multipartai. Ada banyak sekali. Kita tahu bahwa perkembangan partai ini selalu berkontestasi di panggung politik, di panggung pemilu, yang kemudian ada yang terjungkal, ada yang kemudian tetap bertahan dan tetap eksis. Bahkan dalam konteksnya apa yang sudah ada, yang sudah firm, yang sudah benar-benar mengakar dalam satu partai bisa saja kemudian mengalami apa yang disebut dengan dinamika konflik atau dinamika keterpecahan atau keterbelahan. Nah, tentu kita tahu persis dalam sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia cukup banyak partai-partai yang mengalami dinamika keterbelahan itu. Nah, problemnya adalah mengapa kemudian mereka terbelah. Ada banyak sekali teori-teori, ada banyak sekali model kerangka berpikir yang dapat menjelaskan tentang hal itu. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Mari kita lihat bahwa dalam konteks proses berpolitik ada ungkapan mengatakan tidak ada makan siang yang gratis, bahwa politik itu merupakan sebuah mekanisme pertukaran kepentingan yang kita sebut sebagai simbiosis mutualis, bagaimana saling memberikan penghidupan antar semua pihak-pihak yang berkorelasi, yang terkait dalam konteks perjuangan bersama untuk menghadirkan
tujuan, kepentingan, nilai yang kemudian menjadi landasan atau moral etik dari sebuah eksistensi kepartaian. Nah, di sini kita melihat bahwa teman-teman, eksistensi partai itu sendiri tidak lepas dari kontestasi kekuasaan internal ya. Jadi bicara tentang inherent pada dirinya, bahwa ada kontestasi politik yang dalam perjalanannya kita tahu tadi, dalam ungkapan tidak ada yang mustahil bagi seorang politisi atau partai. Sebuah partai yang dibangun sedemikian apiknya, sedemikian baiknya dalam konstruksi nilai-nilai perjuangan, itu bisa akan pecah, bisa akan terbelah di tengah jalan ketika terjadi yang disebut dengan kondisi asimetris, di mana perjuangan itu kemudian ditafsir dan diimplementasikan secara berbeda dari elit-elit partai politiknya. Nah, teman-teman, ketika kita menilai ya dalam satu situasi terkait dengan keterbelahan dan keterpecahan tentang kepemimpinan dalam sebuah partai, sebagaimana yang kita semua sudah paham, bukan lagi rahasia, tetapi menjadi sebuah rahasia umum bagi kita semua. Ini dibalik itu semua, ya ada mekanisme yang kemudian mendrive semua itu, yang kalau kita pinjam dalam konteks ya apa yang muncul dalam teori dramaturgi, kita bicara tentang bagaimana ya penampilan eksistensi seorang partai, seorang politisi di ruang publik itu tidak serta-merta akan mewakili sebuah nilai yang sesungguhnya. Ya tentu kita tahu dengan fenomena apa yang disebut dengan fenomena iceberg ya, fenomena gunung es. Segala sesuatu yang ditampilkan itu dalam konteks konstruksi teori Irving tadi itu merupakan sebuah performa keaktoran ya, teatrikal yang ditunjukkan untuk menarik atau memperoleh simpati atau dukungan, support sistem dari publik, audiens di luar sana untuk ya menghadirkan sebuah dukungan bahwa kamilah orang yang pantas Anda percaya dan dukung dan sebagainya. Ya, ini yang kita sebut dengan teori muka belakang ya, artinya di depan tampaknya seperti itu, tetapi kita perlu belajar untuk mengatakan bahwa bisa jadi tidak seperti itu ya, atau bisa jadi seperti itu tetapi bagian lainnya tidak seperti itu. Jadi ini yang kemudian tidak bisa serta-merta kita sebagai publik bagaimanapun dimensi teatrikal itu, dimensi performa, dimensi pertanggungjawaban publik ya, ketika masing-masing pihak itu menyampaikan keluhan atau mungkin memainkan sebuah apa yang disebut dengan victim playing game atau suatu permainan untuk memosisikan diri mereka sebagai orang yang korban atau dizolimi dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua adalah hal sah-sah saja. Setiap partai yang terbelah ya mengalami dinamika konflik yang sedemikian rupa itu, tentu mereka akan memosisikan diri mereka bukan sebagai seorang penindas, tetapi mereka adalah korban-korban yang kemudian saling berebut di depan publik untuk meyakinkan publik bahwa mereka berada pada posisi sebagai orang yang dikorbankan, orang yang dizolimi dan sebagainya. Terlepas dari itu semua, tentu kita ingin melihat pada satu konteks bahwa di balik itu semua, di balik konflik-konflik yang ada, yang baik yang ada pada waktu yang lalu dan maupun yang sekarang, tentu kita akan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi itu dari perspektif apa yang disebut dengan social exchange ya. Peter M. Blau mengatakan itu tentang adanya pertukaran-pertukaran sosial, atau kalau kita meminjam bingkai berpikir yang dikatakan oleh George Norman di situ untuk mengatakan tentang teori pertukaran elit, bahwa ada hal-hal yang kemudian perlu kita lihat di balik dinamika keterpecahan atau keterbelahan itu. Ada problem-problem pertukaran yang tidak lagi normal berjalan ya. Artinya mekanisme pertukaran elit itu sudah tidak simetris, tidak ada pada satu track yang sama, sehingga mereka akan melakukan ya apa yang disebut dengan jump ya, atau lompatan-lompatan pertukaran yang bahkan keluar pada track-track yang ada ya. Maka ungkapan apa yang disebut dengan kader, non-kader, orang dalam, orang luar ya, itu sesuatu yang kemudian akan menggambarkan, memicu kita untuk membawa
bahwa di balik semua itu ada mekanisme pertukaran elit yang tentu para konstituen atau sebut saja masyarakat secara umum itu tidak mudah untuk melihat itu, karena itu hal yang ada di kamar yang sangat gelap, yang bahkan mereka sendiri pasti tidak akan mau menyampaikan itu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya normatif yang akan disampaikan, dan kemudian mereka akan berhitung layaknya sebuah pertukaran dalam permainan catur. Apakah kuda ini layak ditukarkan apple to apple dengan kuda atau bukan? Agak di bawah itu, kuda dipertukarkan dengan pion atau pion dipertukarkan dengan perwira dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang tidak mudah, ya. Oleh karena itu, ajakan saya dalam momen ini, dalam video ini, saya ingin membawa publik untuk lebih konsisten pada konteks bagaimana kita belajar mempercayai tentang kinerja politik, kinerja partai, kinerja politisi dalam konteks dua hal. Yang pertama, bahwa untuk mencapai derajat kepercayaan publik, siapapun leader, ya, political leader di balik semua itu harus memiliki apa yang kita sebut dengan dua kecakapan atau dua momentum, dua esensi hakikat untuk dapat dipercaya. Yang pertama bicara tentang integritas, ya. Bicara tentang integritas itu bicara tentang karakter. Ada ungkapan mengatakan little attitude big make difference, ya. Sikap yang kecil, ya, itu dapat menampakkan satu perbedaan yang sangat besar, menghasilkan perbedaan yang sangat besar. Sikap-sikap kecil yang negatif akan menghadirkan kehancuran. Sikap-sikap yang baik sekalipun kecil juga bisa mendatangkan akumulasi support, ya, dukungan yang banyak dari publik dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang integritas, itu berbicara tentang nilai-nilai apa yang ada dalam perkataan dan perbuatan, apa yang tampak di permukaan dan juga yang di dalam, itu biasanya match, ya, atau sesuai. Ada kesesuaian yang selalu konsisten ditunjukkan. Nah, integritas itu menjadi salah satu modal. Tetapi bicara tentang untuk merebut kepercayaan publik, integritas saja itu tidak cukup atau tidak memadai. Perlu ditambah apa yang disebut dengan kompetensi. Bicara tentang kompetensi itu bicara tentang profesionalitas, bicara tentang kemampuan, skill, pengetahuan dan sebagainya. Tentu seorang tidak akan mau mengikuti pemimpin politik yang hanya memiliki karakter integritas tetapi kemudian tidak cakap atau tidak memiliki kompetensi yang dapat meyakini bahwa di bawah kepemimpinan mereka, ya, tujuan-tujuan didirikannya partai, didirikan perserikatan atau perkumpulan, bahkan didirikannya negara ini dapat menjawab kerinduan, kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, dalam konteks ini, ketika kita berbicara tentang keterpecahan partai, keterbelahan partai itu, dan menghadirkan sosok-sosok kepemimpinan sebagai satu simbol-simbol yang disebut dengan simbol integritas dan simbol pengetahuan atau simbol kompetensi atau profesionalitas, maka kedua inilah, ramuan kedua inilah yang akan menjadi satu kombinasi yang baik untuk membuat siapakah di kemudian hari, partai manakah yang akan, atau pemimpin manakah yang akan mendapatkan legitimasi publik untuk memimpin partai mereka, untuk memimpin komunitas mereka, atau memimpin bangsa dan negara ini. Oke, teman-teman, cukup dulu. Nanti kita akan sambung di kesempatan yang lain. Kita akan mengikuti dinamika politik di Indonesia, dan kita akan bincang-bincang dari perspektif teoritis, perspektif empiris, dan ini akan menjadi satu ciri khas dari channel ini, bagaimana mengedukasi dan memotivasi. Oke teman-teman, sampai jumpa, salam hebat dan salam trio.